Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mencapai langkah akhir dari proses perhitungan sistem revigrasi, yaitu bagaimana menghitung performan dari siklus revigrasi yang kita sudah plotkan. Jadi dari kalkulasi awal, kita akhirnya sudah bisa mendapatkan nilai berapa entalpi titik 1. Jadi titik 1 refrigerant pada saat sebelum masuk kompresor. Terus kita juga sudah tahu refrigerant nilai entalpi titik 2, entalpi titik 3, dan entalpi titik 4. Nah, dari sini sebenarnya dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa kita sebenarnya dari sistem refrigerasi itu akan ada dua area, yaitu area yang biru ini dan area yang merah. Sebenarnya warna ini menunjukkan bahwa di area ini bekerja pada tekanan yang rendah, dan sesudahnya merah ini bekerja pada tekanan tinggi karena sesudah kompresor posisi discharge gitu ya. Yang sebelumnya posisi suction pada kondisi tekanan rendah. Nah, pada saat kita sudah tahu entalpi titik 1 dan entalpi titik 2, kita bisa melakukan kalkulasi berapa kerja kompresor idealnya. Ya, tentu dari selisih dari H2 ideal dikurangi H1 di sini. Dan berikutnya kita juga bisa melakukan kalkulasi berapa kerja kompresor aktualnya. Jadi dapat dari H2 aktual dikurangi dengan H1 pada titik sebelum kompresor. Nah, berikutnya kita juga tahu tekanan titik 2 maupun tekanan titik 1. Jadi kompresor selain menggerakkan refrigerant ini juga akan menaikkan tekanan. Jadi kenaikan tekanan titik 2 dibandingkan tekanan titik 1, itu yang akan kita dapatkan pressure ratio dari kompresor tersebut. Nah, berikutnya pada titik 2 dan 3 ini melewati unit kondensor. Jadi dari penurunan entalpi dari titik 2 ke 3 ini terjadi penurunan. Aktualnya 303 kJ per kilogram, dia bisa turun menjadi hanya 108. Nah, kenapa turun? Karena ada proses pendinginan refrigerant di sisi kondensor. Maka kita akan bisa menghitung berapa Q condenser pada sistem pendingin ini. Nah, proses 4 ke 1 ini ada kenaikan entalpi dari 108 menjadi 244. Artinya itulah yang dinamakan Q evap. Jadi besar kenaikan entalpi dari 4 ke titik 1. Jadi berapa energi panas yang diserap refrigerant dari titik 4 ke titik 1. Makanya kita dapatkan Q evaporatornya. Nah, dari situ kita bisa melakukan langkah berikutnya. Kita bisa menghitung performansinya. Ya, pertama apa yang dihitung performansi? Pertama, kita bisa menghitung COP dari refrigerant tersebut. Bisa melakukan dan juga bisa menghitung kalkulasi performance faktor dari heat pump pada saat sistem refrigerasi ini digunakan sebagai sistem heat pump. Nah, sebelumnya dari kerja kompresor ideal dan aktual, kita bisa mengetahui efisiensi dari kompresor tersebut. Itu pada saat kita melakukan pembagian kerja kompresor ideal dibagi kerja kompresor aktual, akan kita dapatkan kalkulasi berapa efisiensi dari kompresor. Nah, dari COP refrigerant kita bisa menghitung COP idealnya. Jadi pada saat kita melibatkan Q evaporator dengan kerja kompresor idealnya. Nah, COP aktual didapatkan dari Q evaporator dengan pembagian kompresor aktualnya. Nah, kita akan dapatkan COP aktualnya. Nah, bagaimana kita menghitung performa dari heat pump? Ya, performa heat pump artinya sistem refrigerasi kita itu memanfaatkan energi panas yang bisa di-generate.
maka performance faktornya kita dapatkan dari pembagian dari Q condenser, energi panas, di mana energi panas bisa kita generate, dibandingkan dengan kerja ideal maupun kerja aktualnya. Akan didapatkan performance faktor pada saat kondisi ideal maupun performance faktor pada saat kondisi aktual. Silahkan Anda kalkulasi dan bisa dibandingkan. Nanti berikutnya Anda akan bisa mengembangkan kemampuan Anda dalam analisis, misalkan bagaimana pengaruh temperatur pada evaporator terhadap COP, atau misalkan pengaruh temperatur kondenser terhadap COP, ataupun pengaruh temperatur kondenser terhadap kerja kompresor maupun temperatur evaporator pada kerja kompresor. Kalian akan bisa memahaminya setelah melakukan berbagai macam variasi temperatur di kondenser maupun evaporator untuk bisa mendapatkan apa korelasi yang bisa didapatkan, yaitu apakah menaikkan refrigeran, COP refrigeran, atau malah menurunkan. Silahkan Anda eksplorasi, dan saya sarankan hal yang termudah untuk melakukan kalkulasi adalah dengan menggunakan software IES, karena kita bisa melakukan kalkulasi temperaturnya evap maupun temperaturnya refrigeran di kondenser dengan lebih banyak variasi. Oke, silakan dicoba. Semoga teman-teman dalam kondisi kesehatan yang selalu baik dan dalam lindungan Allah. Terima kasih.